Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak semangatnya aja. Selamat sore insan mesra, kembali lagi bersama kami. Saya Suharsi, Bang Ude, Bandi, J dan Sikri dalam dialog sore Ramadan. Dan alhamdulillah hari ini sudah hari kelima ya Ustadz. Iya. Insya Allah sebentar malam adalah malam ke-6. Ya. Insan Mesra bisa berinteraksi bersama kami melalui media sosial Facebook Mesra Radio Parepare di kolom komentar dan YouTube Radio Mesra Parepare di kolom komentar, atau bisa menghubungi kami langsung di nomor 0853 9535 0907. Insan Mesra, langsung saja untuk memulai dialog sore Ramadan hari ini. Sikri? Ya. Oh Sikri. Tadinya jawab pengajian. Baik, untuk memulai dialog sore Ramadan hari ini, mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Adinda Sikri. Silahkan Sikri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولا تفعلوا فاتقوا النار الذي وقودها الناس والحجارة وعدت للكافرين صدق الله العظيم. Masya Allah, terima kasih Sikri. Baik Ustadz, Insan Mesra, untuk dialog sore Ramadan hari ini kita ada tema dengan judul memakmurkan masjid. Silahkan Ustadz. Baik, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billahil alil azim wa ba'du. Insan Mesra, kita berada pada malam yang ke-6 ya, di bulan suci Ramadan. Dengan 5 puasa insyaallah akan tuntas kita laksanakan. Semoga mulai pertama sampai hari ke-5 puasa itu diterima sebagai nilai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sendiri yang menentukan pahala daripada ibadah puasa itu, dan tidak sama dengan ibadah-ibadah yang lain ya, seperti salat, zakat, haji, infak dan sedekah. Tetapi puasa itu kata Allah dalam hadits qudsi, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Akulah puasa itu untukku, kata Allah. As-saumu li, dia menuju kepada dirinya. As-saumu li, puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang menentukan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi insan mesra, silahkan memperbaiki kualitas ibadah puasa kita, bukan hanya kuantitasnya, tetapi yang harus kita juga perbaiki adalah kualitas daripada puasa kita itu. Adapun sebentar malam insan mesra, bahwa sebentar malam kita akan membahas tema seluruh wilayah Kota Parepare dalam lingkup Kementerian Agama Kota Parepare, yakni judul seragam, yakni memakmurkan masjid. Adapun fadilahnya pada malam yang ke-6 di bulan suci Ramadan itu adalah fadilahnya Allah memberinya pahala seperti orang yang Allah akan memberinya pahala seperti orang yang tawaf di Baitul Ma'mur dan memohonkan ampun kepadanya dan untuknya dan semua debu dan batu yang ada di muka bumi. Jadi pahala kita dapat seperti kalau kita tawaf di Baitul Ma'mur. Kemudian
Allah juga memohonkan ampun dan seluruh ya. Maksudnya debu yang berterbangan di bumi dan batu yang di bumi itu memohon ampun untuk kita karena kita beribadah pada malam itu tapi dengan landasan iman dan takwa kepada Allah. Bukan sekedar gugur kewajiban, bukan sekedar hanya pencitraan, bukan hanya mau viral di mata manusia, tapi usahakanlah viral di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah ini yang didapat bagi orang-orang yang beribadah sebentar malam pada malam yang ke-6 di bulan suci Ramadan. Adapun tentang memakmurkan masjid itu Allah sudah katakan dalam Al-Qur'an bahwa orang-orang yang memakmurkan masjid itu adalah kategorinya adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Jadi yang memang dipanggil memakmurkan masjid itu adalah alladzina amanu ya. Wahai orang-orang beriman, maka bagaimana engkau mendatangi tempat ibadah itu, bagaimana engkau memelihara masjid, bagaimana engkau menjadikan masjid itu sebagai tempat yang paling nyaman untukmu. Makanya dalam hadis itu dijelaskan juga bahwa orang-orang mukmin itu, orang beriman itu kalau dia di dalam masjid itu seperti ikan di laut. Jadi kalau ikan di laut itu kan enak tinggalnya, betah dia karena memang tempat kehidupannya dan komunitasnya di situ. Jadi bukan berarti kalau orang-orang orang beriman di masjid itu merasa kepanasan, tidak. Maksudnya adalah dia tenang hidupnya karena dia ada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak melaksanakan ibadah salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di zaman Nabi itu dulu masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tapi masjid juga berfungsi sebagai tempat untuk bermusyawarah. Jadi segala urusan negara itu diplot dan dilaksanakan, dimusyawarahkan itu di masjid. Jadi hampir keputusan-keputusan tentang bagaimana strategi perang itu di masjid dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan hanya tempat ibadah seperti sekarang. Jadi sekarang kan ada masjid, ya lantai 2 boleh jadi dipakai untuk beribadah, lantai 1 dipakai untuk ibadah sosial, misalnya ada hajatan, ada pernikahan, itu dipakai gedungnya di bawah. Itu banyak sekarang fungsi masjid seperti itu. Selama itu tidak mengganggu tempat-tempat ibadah yang kita lakukan. Nah, seperti misalnya kalau di Al-Markas itu kan di lantai atas itu dipakai untuk beribadah, sementara untuk transaksi interaksi sosial itu lantai bawah dipakai. Di situ ada anak-anak belajar mengaji, ada yang tahfiz Al-Qur'an, ada yang kajian, itu dipakai semua di situ. Istiqlal juga demikian. Di Masjid Agung dulunya. Masjid Agung ya, dipakai. Iya. Di Masjid Agung kan lantai 2 kan dipakai. Salat. Ya, untuk ibadah salat. Yang dibawa dipakai untuk belajar Al-Qur'an. Ada anak-anak tahfiz di sana. Di sana dibina juga oleh Bapak Imam Masjid Agung ya, Bapak Haji Sudirman Semak. Itu membina anak-anak untuk bagaimana belajar tilawah, ya, baca Al-Qur'an. Dan itu kita fungsikan dengan sebaik-baik mungkin. Selama itu bisa dimanfaatkan, ya kenapa tidak? Nah, gitu. Ya, demikian Isa Masrah. Ya, Bang Ude, bagaimana dengan sekarang? Dulu kan masjid itu kan hampir penuh. Sekarang ini saya lihat banyak orang yang berlomba-lomba membangun masjid, sementara masjidnya ya kosong ya. Kosong. Jadi ata'muruna. Jadi kita itu anjurannya adalah untuk berbuat yang ma'ruf ya. Kemudian wa tanhauna 'anil munkar, dan kita mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Jadi fenomena membangun masjid di mana-mana itu kan didasari pada hadis Nabi bahwa ketika kita bangun masjid maka kita mendapatkan pahala, akan dibangunkan juga gedung di surganya Allah yang terbuat dari emas atau intan berlian. Sebenarnya bukan membangun masjid itu bukan hanya sekadar fisik ya. Kalau fisik ya mungkin ya biayanya mahal, tetapi ketika kita menyumbang di masjid itu pun bagian daripada membangun. Kemudian kita memelihara kebersihannya itu juga bagian daripada membangun. Kita memakmurkan masjid ketika kita beribadah itu juga bagian daripada membangun. Nah, kalau ini yang dipahami itu bagus, tidak hanya fisiknya. Kita berlomba-lomba bangun masjid sehingga ketika azan terjadi perlombaan azan. Di mana-mana azan begitu. Nah, misalnya kan itu kalau kita atur dengan baik bahwa jarak untuk masjid satu dengan masjid lain itu dikasih misalnya, alhamdulillah. Oke, silakan. Iko deh host suruh makan telepon aku itu. Ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Pak Aldi. Masih di Pangaparang, Pangaparang Limbang. Kabupaten
Gerindra. Oke. Alhamdulillah. Apalagi temanya ini. Iya, silakan Oke, Pak Pak Aldi. Aldi langsung pertanyaan. Iya, masalah masjid, memamurkan masjid ya. Iya, memamurkan masjid. Masjid Ya, muruna masjid Allah. ada juga yang disebut musalla. Musalla ya. Betul. Banyak juga dibangun itu memamurkan. Ini kadang-kadang orang menilai mamurah itu seperti apa. Karena biasa juga kalau ada kegiatan di masjid, ada yang kepanasan itu kalau misalnya maulid, Isra Mi'raj, Iya. tempat makan. Kadang-kadang ada menilai, kenapa kok makan di masjid, tempat sholat itu. Ada juga. Lebih parah lagi, saya bilang, iya kan, kalau tempat makan kan ya harus kita makan. Kalau misalnya ada acara maulidan, Isra Mi'raj misalnya. Belum lagi itu kalau di tempat apa itu, pengantin. Iya. Acara kegiatan-kegiatan keagamaan. Ini sering diperhatikan di pangka-pangka itu begini. Dan belum lagi malah ada yang yang sering itu dari masjid ke masjid itu malah ada yang bermalam. Tapi lebih parah lagi ini yang ada yang menguji seperti itu. Oke, pertanyaannya Pak Aldi. Bagaimana ini? Iya, oke. Iya. Seperti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, orang banyak keliru memahami ketika kita mengatakan makmurkan masjid. Seakan-akan itu makmurkan itu adalah ibadah saja. Ya, sholat saja, zikir saja, pengajian saja, bukan itu. Bagian daripada memakmurkan masjid itu sama kalau misalnya kita mengatakan ayo kita rame-rame ke masjid. Ramaikan masjid. Orang bisa dipakai di situ kita musyawarah. Kita bisa kan di situ Rasulullah saja ketika Nabi untuk strategi perang baik Badar maupun Uhud itu kan dipakai pasawirhum fil am. Bermusyawarahlah kalian. Dan banyak musyawarah ditalurkan dan strategi perang lahir itu dari masjid. Karena hampir pusat pemerintahan itu waktu adalah memang masjid yang paling bagus. Belum ada kantor, tapi masjid yang dipakai. Sekarang kalau kita mau fungsikan seperti itu bisa saja, kenapa tidak? Pakai majelis taklim, pakai orang bermusyawarah di masjid, pakai orang pemilihan di masjid, tidak ada salahnya. Kenapa? Itu bagian daripada memakmurkan masjid, ya. Masjid itu bukan hanya tempat ibadah itu saja. Tapi kalau misalnya kayak seperti Masjid Raya Parepare ya, ada Jumat Berkah, itu kan bagian memakmurkan. Bagaimana orang giat untuk melaksanakan ibadah salat Jumat? Ya dulu orang kalau salat Jumat, nanti selesai khatib naik mimbar, baru mereka berdatangan semua. Sekarang dengan adanya Jumat Berkah, ya alhamdulillah. Tapi kan sudah tidak apa-apa itu Ustaz. Artinya kan insya Allah pasti keleleng anu nakor pikiran lo masih gini, lo manre. Iya, memang awalnya kan memang itu dulu digiatkan dulu begitu bahwa mereka motivasi awalnya memang mereka mau makan. Tapi ketika mereka sudah terbiasa ke masjid, sudah enak perasaannya kalau tidak ke masjid. Itu dulu pembiasaan seperti itu. Ya. Jadi kita tidak usah kalau ada pun beragapan seperti itu ya biarlah, tidak ada masalah. Mungkin 1-2 orang yang seperti itu. Karena memang orang kita menggoda ke masjid itu luar biasa. Karena kita berperan dengan bagaimana bisikan iblis, bagaimana godaan iblis misalnya. Misalnya dia mau datang hanya untuk sekadar makan, ya tidak apa-apa. Karena mereka mau dibunga-bungai hatinya dulu supaya datang ke masjid. Lantas ketika mereka sudah terbiasa, maka hilanglah niat itu yang jelek. Semuanya itu tinggal kebaikannya saja. Kenapa? Pasti ada berkahnya apa yang kita lakukan. Ambil hikmahnya saja. Pasti gitu. berubah di Ustaz. Iya. Bahkan begitu. Inspiring istilahnya kan. Kita menginspirasi orang supaya mereka datang ke masjid. Supaya kemudian apalagi masjid itu bukan hanya tempat ya seperti apa istilahnya dulu. Panaslah, gerahlah orang di situ. Sekarang masjid luar biasa, sudah harum wangi, bukan lagi hal-hal yang kumuh misalnya. Bahkan banyak cari orang masjid yang ber-AC. Iya, kan gitu kan. Tempat istirahat, orang baring-baring di situ. Cuma memang yang dianjurkan oleh ulama kita sebagaimana Rasulullah itu baring itu tidak tengkurap. Tidak juga menindis bagian kanan atau bagian kiri, tetapi dia hanya terlentang. Itu namanya istirahat dan baring di masjid. Kemudian kita tidak boleh tidur di masjid sambil apa istilahnya sampai tidur pulas betul, sampai dia tengkurap atau mengeroi.
Kemudian itu kan tidak ada jaminan air liur tidak keluar. Iya. Kan gitu maksudnya. Rawan rawan lah. Antar rawan dulu lah. dan Jadi asar tidak banyak boleh tidur. tidak boleh Ya, kalau- sembarang model tadi. Ya kalau Harus hanya terlentang saja aman dan terkendali. Kalau terlentang saja kan. Terlentang, jangan telentang. jangan agak agak sana saya lagi lengang Ya, lengang. ya kulingki iki tindih sebelah kanan. Kalau ditindih sebelah kanan tidur di masjid itu biasanya itu dilakukan di sesudah sholat subuh. Kita tindis kanan, kemudian kiri di atas, kemudian wajah menghadap ke kiblat. Iya, Berarti posisi kita orang itu mati. posisi seperti orang mati kan, masuknya itu obat jantung. Oh, Ya, jadi kalau ada orang yang punya jantung yang lemah, maka dia bisa tidur seperti itu 5 menit baru keluar dari masjid jalan-jalan. Itu obat jantung itu sebenarnya. Ginjal juga kayaknya Pak Ustaz, karena Iya. pada posisi itu tidak menekan ginjal. Kalau Tidak menekan posisi ginjal. sebaliknya Sama, menekan jantung kita ginjal. kan sebelah kiri. Iya. Jadi jantung yang menekan, bukan jantung yang ditekan. kalau di rumah saja Ustadz. Di rumah juga begitu sebenarnya. Sunat 5 tidur, menit sunat saja. tidur. Sunat juga begitu. Menindis, bukan jantung yang ditindis, tapi jantung yang menindis. Supaya kita tidak sesak napas. Gitu. Jadi obat jantung. dan Ya, insya gitu, jantung Allah. gitu. Ada Jadi itu Bang pertanyaan Yaldi ya. sih, Jadi bisa saja boleh dilakukan itu Pak Aldi. Selama itu adalah bagian karena memakmurkan masjid itu adalah merupakan bagian Ya, termasuk syiar, termasuk ya syiar Islam melakukan seperti itu. Ada Sosialisasi. pernikahan ada Bisa, pernikahan di masjid dilakukan. Sekarang kan banyak orang akad nikah di masjid kan. Iya, Iya, banyak. iya, betul. Banyak Tapi seperti kebanyakan di ini daerah Jawa, Ci. Ada Islamic Center sering Islamic dipakai. Center sering dipakai. Islamic Center kan ada aulanya. Anda lupa Islamic Center ini. Anda masuk akad nikahnya di Bukan masjid di itu. masjid. Di Masjid Al-Azharnya itu, Nggak Islamic ditanya Center. ke kita, Pak. Begitu juga. Nah, nanti kalau duduk pengantinnya itu baru di gedungnya. Iya, iya, Gitu. iya. Oke, Sikri. Ya, Oke. Ada Oke, pertanyaan. kenapa Sikri? Bagaimana kalau pengurus masjid yang kejar anak yang Yang mainin kejar- Wah, sholat? iya. Kasihan. Waduh, nggak boleh itu Fikri. Anak Pengurus kecil, masjid. iya, nggak boleh itu Fikri anak kecil diusir dan dikejar-kejar, apalagi dimarah-marahi ketika di masjid. Kasih tahu kalau Ananda Fikri ke masjid lalu diteriaki atau dimarah-marahi. Korban nih, Ji. Iya. Jadi korban. Korban kah? Nah, kalau barangkali. Tapi bagaimana itu kan nggak ada boleh. anak-anak memang yang susah diatur. Nah, Iya. untuk menertibkan itu kadang dikasari oleh teman-teman pengurus. Nggak, soalnya gini, mereka itu ketika berlari-lari di masjid, orang ceramah atau apa saja, itu sambil dia bermain itu merekam itu otaknya itu, karena itu kuat rekamannya itu anak kalau kecil. Iya. Itulah nanti yang terbawa ketika nanti dewasa, dia ingat semua itu. Oh, ketika dia ada orang ceramah, dia tersimpan di disket otaknya itu. Dia mengatakan, oh ini bilang ini. Artinya dia punya motivasi bahwa, wah saya ingat waktu kecil saya dengar ceramah seperti ini. Itu generasi. Nabi kan tidak pernah, Nabi saking cintanya kepada anak-anak. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat menggembirakan itu anak-anak. Kadang-kadang memberi makanan, kadang-kadang ajak bermain. Sama bagaimana Rasulullah itu ketika dia sujud sampai cucunya naik di punggungnya. Sampai dia sujud dalam keadaan lama sampai 3 jam, 5 jam dia sujud. Kenapa? Karena tidak ingin mengusik ketenangan dan kebahagiaan cucunya yang naik di punggungnya. Kalau ada anak kecil yang berkeliaran, yang lari-lari di masjid, ya ditegur saja, tapi jangan dimarah-marahi. Enak, diam nak, tegur. Tidak ada salahnya kalau misalnya pengurus masjid itu punya uang receh 2.000 atau 1.000 rupiah, bagikan saja kepada anak. Jangan ributnya, nanti saya kasih ini. Itu kan jauh lebih baik yang seperti itu daripada harus dimarah-marahi. Sementara nanti mereka ini adalah generasi kita. Inilah yang akan mengganti nanti pengurus-pengurus masjid ketika mereka sudah tua. Generasi kita seperti itu. Kalau mereka di masjid sudah dikasari, lalu bagaimana anak-anak mau datang ke masjid? Kalau masjid bukan sempat ketenangan, tetapi mereka hanya dimarah-marahi. Makanya itu didiklah dengan apa? Orang tua bisa mendampingi anak-anaknya semua. Iya. Orang tua itu sambil satu-satu. Makanya itu kalau ada anak yang kita bawa, dipinggirkan dia. Kasih pinggir. Ya. Kalau sudah mulai balik atau sudah mulai bisa membedakan mana baik mana buruk dan bisa ditegur, ya misalnya itu boleh, tidak apa-apa didampingi saja. Ya, yang jangan dibawa itu adalah memang ya anak-anak yang belum bisa ditegur. Ya, belum bisa ditegur. Kalau bisa ditegur ya silahkan dibawa ke masjid. Tapi banyak anak-anak dari kelas, anak-anak kecilnya banyak memeng. Iya. Anak udah sholat ditegur semua. Anak umur berapa sih? Ada umur berapa? Biasanya kan anak kecil itu SD, ada TK. Kalau TK itu kan ya SD masih 3 lah, bisa. SD 3. Kalau SD Tiga. bisa mi ditegur itu. Ditegur, SD. gitu. Sebaiknya dididik baik-baik. Didik jangan baik sampai lah. terekam di Iya. makanya bahwa di masjid Anak itu umur ada 3 tahun perlakuan kasar. saja. Itu gini, Mendengar- Bang DJ sama Mesra, bahwa anak-anak itu memiliki namanya hubbut taklil.
Iya. senang meniru. Iya. Ya, gitu pengurus harus memberi contoh saja. Iya. Kalau saya panitia dan pengurus masjid, saya ambil uang receh yang 1.000 atau 2.000, bagikan kepada anak yang ribut ya. Yang tidak ribut saya kasih nanti ini misalnya. Iya, Itu dikasih saya hadiah juga reward. Iya. Dikasih reward saja begitu. Anak-anak kan senang yang seperti itu. Nah, biar kecambukan aja uang permen saja di situ. Ya. Senang. Ada sisa namanya Atau SSB. atau diajak main, Boleh. atau diajak kajian di situ. Astaga, mendengar itu. Engkau memang masih Bang Ude, ada memang masjid itu memasang satpam di situ dengan anunya, kayunya di belakang. Iya, Yang Tuhan. saya heran itu orang sholat sementara dia jaga anak. Nggak sholat nih. Nggak sholat. Astaga. Tertib sih Ya, sebenarnya. tertib. Cuma memang harus dikasih porsinya juga. Justru itu anunya masjid Saya kalau kalau rame. ya Bang DJ, saya itu yang membuat saya itu senang itu ke masjid itu karena masih banyak anak-anak. Iya. Terus terang, kalau saya lihat anak-anak itu lari di masjid, ribut di masjid, itu saya ingat saya waktu kecil. Itu tuh gembira sekali. Bahkan saya biasa kalau di masjid itu biasa kita asan 7 orang. Karena tidak ada mau mengalah, akhirnya 7 orang kita asan, dimarah-marahin lagi. Paduan asan ya. Iya. Tidak, hasil kan kita digilir itu hari. Waktu masih SD, digilir. Iya. Sampai saya di SD itu sudah sering tidur di masjid. Kalau saya mau ujian, saya di masjid belajar dan tidur di masjid. Oke. Sampai salat subuh begitu. Iya. Iya. Oke, Bang Ude, sementara kita berbicara mengenai memakmurkan masjid ini, dari informasi dari Desa Lenungang ada masjid juga yang mendengarkan kita, kemudian di Al Afia di Lembah Harapan juga sering mendengarkan. Informasi terakhir saya dari Masjid Al Ikhlas di Ujulara, beliau juga kebetulan di situ ada namanya Ude, Bang Ude panggilnya. Aji Ude. Sama panggilan sama panggilan. Senior saya dulu di Radio Seberang. Oke, Bang Ude, terkait masjid lagi nih, utamanya di masjid-masjid di Jalan Poros. Iya. Ya, terkadang kan itu digunakan oleh orang yang musafir dalam perjalanan sehingga untuk baring-baring istirahat. Baring-baring di situ. Nah, sementara ada masjid juga itu ketika jam 8 itu sudah tutup. tapi dia tidak punya teras, halamannya dipagari dengan pagar tinggi. Bagaimana itu, Bang Ude? Iya, kalau kita mau bijak sebenarnya ya. Kalau kita mau bijak ya, masjid itu kan tempat umum, tempat ibadah. Di samping memang tempat untuk orang yang singgah ya. Ya, siapa tahu dalam perjalanan mereka menjamak sholatnya, nggak sempat singgah yang lain, kita artinya mau tempati masjid terkunci semua. Ya gitu. Minimal kalau dikunci untuk yang intinya saja bagian dalam, tapi kan ada teras yang bisa dipakai untuk bisa melaksanakan ibadah sholat. Biasa saya seperti itu kalau dalam perjalanan ada memang masjid yang dikunci. Jadi saya hanya sholat di terasnya saja. Bisa juga kita baring-baring di situ. Tapi ada memang masjid menyediakan tempat sebagai rest area. Ya, ada tempat yang seperti itu. Jadi bagusnya memang kalau mau banyak pengunjung itu masjid itu sebenarnya 24 jam ya, 24 jam. Sebab kita tidak tahu siapa yang masuk dan siapa doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalah sama minimarket. Iya, minimarket saya 24 jam. 24 jam. Iya, kenapa kita tidak bisa 24 jam? Dan kalau bisa pagar itu untuk di jalan ya paling bagus sebenarnya ditiadakan supaya lebih leluasa orang untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Kan itu kan ada di masjid itu kan ada misalnya ada imam yang ada perumahan imam di situ, tempat tinggal, ada banyak saja hal-hal yang bisa digunakan sebagai 24 jam. Siapa tahu ada orang yang singgah sholat, mereka juga ingin menyumbang tanpa ingin diketahui oleh orang lain, bisa saja mereka lakukan seperti itu. Ya. Kalau Poros Parepare Makassar sih kayaknya banyak masjid yang terbuka. Cuman dari Parepare ke arah utara itu saya paling banyak lihat masjid terbuka. Kalau agak susah ya. Memang kalau kita dari si Parepare ke Makassar banyak. Tapi kan sekarang marak pencurian celengan. Jadi mungkin itu salah satu. Celengan itu jangan setiap hari harus dikosongkan sebenarnya. Supaya tidak tidak mengundang untuk orang berbuat atau berniat jahat kepada celengan itu. Jadi itu harus diamankan. Yang dikunci itu adalah memang alat-alat yang fasilitasnya masjid. Kayak celengan itu enggak usah disimpan lama di situ. Tiap hari begitu sudah masih mau ditutup, ayo ambil isinya. Harusnya di waktu sholat itu selesai diambil isinya. Jangan menunggu banyak. Ya, jangan membuat celengan yang terbuat dari kaca yang transparan baru menunggu banyak akhirnya
tergoda orang. Orang berniat hanya ibadah, tapi karena tapi tergoda karena dengan ada yang seperti itu. kesempatan. Iya. Banyak kan. Jadi kejahatan itu terjadi bukan karena Ada niat. bukan masalah niatnya, tapi Tapi masalah karena ada adanya kesempatan. kesempatan. Ya, adanya Apalagi kesempatan. kalau tidak ada CCTV-nya. Apalagi kalau tidak ada CCTV-nya. Silakan ya. Iya, Bu saja dengan bertanya. Memakmurkan masjid. Iya, ngomong saja. Iya. Jadi kita bicara santai saja. Oke, terkait masjid lagi nih, ini pengalaman, ya. Itu kan kalau biasanya kan Bang Ude kalau mau Idul Fitri, biasanya malam takbiran, kebanyakan ibu-ibu kan sudah pasang sajadah di Oh iya, ambil masjid. gambar. Nah, kaplime Maka primi menurut Biar dapat Desa kita yang pada depan. sedap- Jangankan di kota, di desa juga begitu Ci, Nah. juga. Bagaimana itu? Bagus kalau misalnya Idul Fitri paginya. Nah, sorry, dekat rumah saya biasanya itu kalau sudah menjelang 10 akhir kan biasanya ada salat Laid. Iya, ya. Itu ibu-ibu majelis taklim itu sudah memasang di situ. Kabling ya. Nah, masalahnya kalau ada jamaah yang datang kemudian yang punya saja itu lambat, terkadang timbul percekcokan, permasalahan. Iya, masjid itu kan gini. Ya, kita terima dulu. Menelpon. Angkat nih dulu, nanti Pi dijawab Pi. Ya, Iya. ya makur husna. Assalamualaikum Bang Ude. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bang One, silakan. Saya mau bertanya ini, Oh. dalam hukum Islam itu Apa itu? menggugurkan kandungan itu haram. Iya. Walaupun ada aturan yang tidak mengharamkan. Iya. Kan begini, Iya. ada pemerintah bikin aturan kalau orang melakukan hubungan terlarang hamil Oh. itu haram menggugurkan tanpa sebab akibat. Iya. Nah, kalau aturan pemerintah yang saya dengar ini, selama dia ada dikatakan diperkosa, dia diperkosa dan masih bisa diberikan kelonggaran untuk tidak haram dan bisa menggugurkan dengan keterangan kepolisian dengan dokter. Iya. Bagaimana itu menurut agama kita? Karena menggugurkan janin itu adalah dosa, tapi di satu sisi kalau dokter ada keterangan, ada dari pihak kepolisian bahwa dia kondisinya diperkosa, bagaimana ini antara hukum pemerintah dengan hukum Islam? Iya. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bang Ude, kok pertanyaannya Bang Ude tak senyum-senyum kita swasti. Apa Kenapa ini, Suar? selalu melenceng dari tema? Enggak Nggak apa-apa, apa-apa, nggak apa-apa. enggak masalah. Dialog Ya, kita ini masih teman. bebas Itu dia. itu mi hebatnya aja Ustaz, Masya Allah. Jangan terfokus dengan tema Apalagi itu. Andalah mustasi. Iya, itu Masya Allah. Udah jawab ikut Itu keluar. kalau kita nih, susah nih. Gini, dulu orang-orang jahiliyah itu malu ketika mereka punya anak perempuan sehingga mengubur anaknya hidup-hidup. Ya kan gitu. Itu dianggap hina dan fitnah baginya. Nah, beda kita sekarang, belum lahir sudah dikubur. Ya kan gitu. Makanya itu hukum Islam itu melarang hal yang seperti itu dan haram hukumnya itu membunuh janin. Nah, bagaimana dengan hukum pemerintah misalnya? Kalau hasil penelitian dokter mengatakan bahwa anak ini bisa membunuh ibunya. Misalnya kalau dia melahirkan, maka ibu yang tidak terselamatkan. Jadi dikasih dua pilihan. Antara anak dilahirkan ataukah digugurkan. Kalau dia dilahirkan, maka yang mati adalah ibunya. Dan kalau dia tidak dilahirkan, berarti anak ini yang harus dikorbankan. Nah, di situ ada dua pilihan. Itu makanya dokter itu mengambil analisa seperti itu, kemudian memberikan kepada keluarga bahwa bagaimana ini. Ya, tinggal dipilih, kan gitu. Selama itu bayi masih berupa dan itu masih berupa bukan janin ya, misalnya masih berupa embrio dan itu ada kelainan pada apa itu namanya rahim, maka itu bisa diambil keputusan seperti itu. Maka boleh menggugurkan kandungan itu untuk menyelamatkan orang tuanya. Nah, adapun kalau kasus misalnya pemerkosaan misalnya dan tiba-tiba dia hamil, maka kalau ada didapat itu pelakunya, maka dia mau bertanggung jawab, ya kenapa tidak? Pertanggungjawabkan perbuatannya dan nikahi perempuan itu karena engkau yang melakukan misalnya.
Adapun kalau dia tidak mau bertanggung jawab, maka dia mendapatkan hukuman sebagaimana hukuman negara kita, maka dia masuk penjara. Dan ini bayi tetap harus diselamatkan karena dia tidak ada dosanya. Bayi ini tidak berdosa. Yang berdosa itu adalah pelaku yang melakukan itu. Maka tetaplah pelihara ini, ya, jangan sampai, ya, boleh jadi karena kita tidak pernah tahu bahwa siapa generasi yang bisa menjadi generasi yang hebat nantinya. Ya. Meskipun hal-hal yang seperti ini kita lakukan, misalnya ada terjadi hal yang kecelakaan atau terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan seperti pemerkosaan misalnya. Tapi kalau Allah berkehendak lain, ya kenapa tidak misalnya. Tetapi tanggung jawab di situ memelihara adalah orang tuanya. Bagaimana kalau misalnya si pelaku mau bertanggung jawab, tapi kan terkadang ada orang tua juga yang tidak mau. Iya. Dia meminta untuk digugurkan kandungannya itu. Iya, sebenarnya pengguguran kandungan itu meminta persetujuan, ya, pertama dari dokter ahli kandungan, bisa saja. Kemudian meminta juga dari unsur pemerintah dalam hal ini kepolisian. Itu kan dilihat dulu sebenarnya. Tapi kalau Islam itu melarang yang seperti itu. Dan Islam membolehkan ketika dalam keadaan darurat. Itu tadi, antara diselamatkan orang tua, ibunya atau anaknya. Ya, kan gitu modelnya. Jadi kalau tidak ada alasan yang tepat, maka itu dilarang, itu membunuh yang namanya bayi. Ya, tidak boleh menggugurkan. Itu kan yang banyak terjadi sebenarnya ketika apa istilahnya malu menanggung beban seperti itu, akhirnya pergi ke dukun beranak, akhirnya banyak yang digugurkan. Nauzubillah min salik. Dosanya siapa yang tanggung kalau begitu? Oke. Ya. Ada pertanyaan di ya, di kolom komentar. Oke, silakan. Dari Awas ada Sule. Awas ada Sule. Pak Ustaz, Iya. saya mau bertanya, jika ada seorang wanita ditinggal mati Oke. oleh suami, lalu dia Ingin ingin menikah lagi. menikah lagi, apakah masih harus Diwalikan. Diwalikan oleh orang tua atau menggunakan wali hakim? oleh hakim. Perempuan yang jamal istilahnya ya. Jamal ya. Janda mati lakin. Pasang jamal anggota aku. Istilahnya gitu. Dia cerai mati istilahnya. Dan ini dia mau menikah kembali, maka itu hukumnya kalau janda itu tidak ditanya lagi orang tua. Tapi yang ditanya adalah anaknya sendiri, jandanya itu, perempuan yang bersangkutan. Dan dia boleh menikah setelah 3 kali masa haid. Dia aturannya. Ada 3 kali masa haid itu. Ya sempurna. Nanti suci betul. Iya, 3 bulan lebih. 3 kali masa haid. Setelah 3 kali masa haid dan dia mau menikah, maka dibolehkan. Selama tidak 3 kali masa haid belum terpenuhi syarat itu, maka dia tidak boleh menikah dulu. Ya, dia harus tahan. Maksudnya untuk apa itu, Bang Uda? Semuanya untuk membersihkan, karena di situ masih ada sisa-sisa dari suaminya. Ya, pada saat dia sama-sama tidur, itu masih ada sisa dari hormon itu. Ya, jadi makanya itu nanti bersih setelah 3 kali. Ya, setelah 3 kali. Nah, setelah itu pada saat dia mau menikah, maka siapa walinya? Ya tetap orang tuanya. Tetap orang tuanya yang perempuan atau pamannya dari garis keturunan dari bapak. Dari bapak. Kakeknya atau ada saudaranya boleh. Wali hakim itu nanti dibolehkan ketika tidak ada yang sanggup untuk menikahkannya. Orang tuanya sudah tidak ada, adiknya tidak sanggup jauh dan dia hanya memberikan hak perwalian kepada KUA misalnya atau PPN atau petugas pencetak nikah, dia diberikan kepada itu, baru boleh dia menikahkan. Itu baru bisa namanya menggunakan wali hakim. Tapi selama orang tua sanggup, saudara sanggup, paman sanggup, kakek sanggup, maka tetap dia yang berhak dan paling afdal dia menikahkan anaknya itu. Meskipun janda. Ya, afdal itu. Meskipun jamal. Iya. Gitu. Jawab ya, Awas ada Sule. Kita kembali ke memakmurkan masjid nih, Ustaz. Iya, apa sih? Inti Apa memakmurkan masjid itu adalah sampaikan dulu niat kita bahwa hati saya memang sudah terpaut di masjid. Itu kan ada sab'atun. Jadi ada 7 golongan manusia itu yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk pemuda yang hatinya terpaut di masjid. Nah, gitu. Jadi kalau ada orang bolak-balik masuk di masjid, dilihat berapa umurnya? 70, wajar. Ya, melo-melo tanah nih. Iya. Tapi kalau ada anak muda bolak-balik masuk di masjid, wah itu luar biasa.
Karena sekarang apalagi zaman digital sekarang, aduh, lebih enak nongkrong. Di masjidku rata-rata anak muda Ci. Ya, Iya. pakai pindah. Tidak ada. Itu kasih masjidku belum ada begininya, plafonnya. Ya. Plafonnya. Mudah-mudahan Belajar ke nanti. Bakistra. Iya. Nah, nanti Jadi- bincang-bincang sama Bang Ude di Kemenak. Jadi gini, bahagiamu itu tertunda karena engkau juga yang sedang menunda kebahagiaanmu. Maksudnya apa? Kita kalau Allah memanggil kita, kadang-kadang kita tangguhkan, ya. Tapi kalau teman memanggil kita, kita tidak pernah menangguhkan panggilan itu. Ya, apa mana saya gare Bang Ude? Iya. Kemudian kalau kita beribadah atau sholat, itu Allah hanya minta waktu tidak sampai 7 menit, 10 menit, enggak. Tapi ketika kita mainkan HP, itu berjam-jam. Wajar kalau kebahagiaan tertunda karena engkau sendiri yang menunda kebahagiaan itu. Oke. Ya, gitu. Jadi memerlukan masjid itu tergantung bagaimana niatnya dulu. Iya. Ya, kau mau belajar di masjid silahkan. Sekarang masjid sudah bagus, sudah mapan, sudah ber-AC semua. Ya, orang sudah sadar dengan masjid. Tidak ada masalah yang seperti itu. Yang penting niat kita memang betul-betul bahwa kita beribadah di masjid itu. Ya, kalau aturan sebenarnya sih di Indonesia itu untuk aturan jarak antara satu masjid ke masjid yang lain itu seperti apa Bang Ude? Iya, kalau kita gini, sebenarnya gini, kalau kita agak risih juga ya kalau kita bahas seperti ini karena berbeda kita dengan agama lain, ya. Maksudnya? Agama lain kan itu dilarang membangun rumah ibadah yang di situ sudah ada rumah ibadah lainnya kan gitu. Iya. Kayak misalnya pembangunan gereja misalnya, itu kan ada undang-undangnya dilarang membangun rumah ibadah yang di dalamnya dalam komunitas itu tidak ada non muslimnya. Ya, nonis. Nah, gitu. Tapi kan aturan gereja tidak seperti itu. Mereka kadang-kadang ya agak risih juga memang. Kadang-kadang mereka agak sulit. Butuh izin inilah. Tapi kalau kita Islam enggak seperti itu. Bangun saja. Ya kan gitu. Mungkin karena kita mayoritas sehingga di mana-mana ada masjid, di mana-mana ada musalla. Enggak pusing kita cari yang seperti itu. Tapi coba kita lihat di negara-negara yang notabene kita minoritas. Sulit kan untuk mencari masjid. Sulit mencari masjid. Di Arab Saudi saja, ya, di negara Arab Saudi saja, ketika kita pergi ambil umrah atau jauh jaraknya begitu baru ada lagi masjid. Sampai ratusan kilo baru ada masjidnya. Itu pun sulit untuk kita dapat. Ya. Kalau kita di sini ya alhamdulillah tumbuh seperti jamur. Ya. Di musim hujan kan. Kenapa saya tanyakan ini Bang Ude? Karena kan semangat bukan memakmurkan, Iya, membangun masjid ada. membangun Sementara seperti yang saya katakan tadi di awal, banyak masjid yang terbangun sementara kosong. Iya. Sementara dulu kan sholat Jumat kita sampai Ya, rame kan? meluber ke jalan misalnya. Ya, makanya sekarang tidak. Sekarang kan masjid itu dikasih spesifikasi masjid itu ada masjid kecamatan, Ya. ada masjid besar, itu kan ada nama-namanya. Ya. Makanya itu Kementerian Agama tidak sembarang mengeluarkan aturan Ya. bahwa masjid ini tempatnya untuk sholat Jumat. Ada memang tidak Oh, ada layak. aturan. Ada tidak layak, itu harus diteliti dulu. Ini kan jamaah kita agak manja. Enggak mau kak pergi jauh sekali. Di sini saya dekat. Tapi kan itu kan tidak masuk spesifikasi untuk dipakai untuk sholat Jumat karena dia hanya statusnya dalam musalla bukan masjid. Ya, nanti setelah berkembang jamaah baru naik statusnya menjadi masjid bukan lagi musalla. Iya. Nah, gitu. Kita kan harus menyamaratakan. Ya masjid, ya musalla, ya langgar, ya masjid. Kan gitu. Kalau di Jawa tidak, langgar, ada musalla, ada masjid. Nah, yang kedua ini langgar dengan musalla itu tidak dipakai untuk salat Jumat. Hanya dipakai untuk salat 5 waktu. Adapun salat Jumatnya ya rame-rame ke masjid besar. Kenapa di situ rame? Karena di situ adalah hari raya umat Islam. Sama kalau kita di sini. Kok hari raya dipakai semua masjid? Padahal Nabi anjurkan di lapangan. Iya. Gimana caranya? Itu sih dasar memakmurkan masjid. Bukan di Karena situ. memakmurkan lapangan. Sorry ya. gitu. Enggak gitu. Nah, terkait memakmurkan masjid lagi nih Ustaz. Kasih Kak dulu tips supaya muncul kesadaran masyarakat ke masjid. Nah, saya sendiri juga jarang ke masjid. Gini, kalau tipsnya pertama, panitia masjid ya, terutama ketua pembangunan atau pengurus atau pegawai syara itu memperbaiki kualitas dirinya. Imamnya bagus, speaker bagus, mic bagus, atau sistem bagus di masjid untuk pakai beribadah.
Kemudian memang masjid itu tempat yang tenang, suasananya nyaman, enak, yang masjid adem, tentram begitu. Sehingga ketika kita beribadah nggak hilang konsentrasi. Kan banyak sekarang masjid, begitu kita takbir Allahu Akbar, langsung was-was. Kenapa? Sandal terancam. Gitu. Betul. Bagaimana kita mau khusyuk? Kalau kualitasnya pegawai syaranya masjidku, alhamdulillah, masya Allah. Tapi kualitas masjidnya ini kasihan. Yang membuat itu masyarakat itu kadang enak beribadah di situ karena satu tadi itu, memang daya tariknya imam luar biasa. Kemudian imam yang baca surah tidak panjang, ringkas, padat dan jelas. Bagus sih juga suaranya. Iya, kan gitu. Sekarang ada orang mengutamakan kalau makin banyak jamaah makin panjang bacaannya. Aduh, Nabi mengatakan ringkaskan bacaanmu. Ringkaskan. Tapi kalau kau sholat sendiri silahkan, terserah Anda mau panjang mau pendek. Tapi kalau banyak jamaah ringkaskan saja, jangan panjang. Yang bagus itu kalau orang masih mau dengar, ruku maki. Iya, kan gitu. Jadi itu yang membuat orang itu mendorong mereka untuk selalu ke masjid karena mau mendengarkan itu. Iya. Bagaimana tuh sih itu Ustaz kalau ke masjid cari masjid yang bagus suaranya imamnya? Boleh, tidak ada masalah. Ke Kiki Barat misalnya. Tidak ada masalah. Boleh. Kita seperti itu. Rolling dari masjid ke masjid. Ya. Saya itu kalau setiap hari saya ke situ ini. Ada masjid di situ ya. Saya senang beribadah. Enak, tenang, kecil tapi luar biasa. Ya. Ya, saya pilih-pilih saja masjid kalau sini. Oh, saya singgah sholat maghrib di sini. Ya, kalau saya sama Sikri setiap Jumat pindah-pindah masjid. Bagus, pindah-pindah masjid bagus. Banyak pengalaman di situ. Sekarang kan masih terapun. Kenapa banyak penghuninya di situ? Karena di situ tenang di situ. Hiruk pikuk mobil Anda meskipun ramai tapi tidak masuk suaranya. Tapi agak tenang. Yang kedua sound system bagus. Ya, betul. Soundnya bagus itu. Yang paling krusial lagi adalah imamnya bisa berganti-ganti dari dia sendiri. Tidak pakai kaset, tidak pakai CD. Yang membaca salawatan adalah pegawai syaranya. Yang mengaji pegawai syaranya. Yang imam juga begitu, yang azan begitu. Semuanya suaranya bagus-bagus semua, anak muda kan. Jadi orang tertarik datang seperti itu. Di samping memang dingin. Ya apalagi suasana pantainya. Sesudah itu mereka bisa keluar di taman, kan enak kan. Jadi banyak yang menggoda di situ. Jadi kita memang kalah dengan masjid lain kan. Kenapa Masjid Agung ya? Karena misalnya Masjid Agung yang di atas justru lebih luas. Tapi karena banyak orang tua tidak bisa naik tangga. Kendala aksesnya yang susah di situ. Meskipun dia jalan. Akses di belakang juga sebenarnya tapi jarang orang tahu. Kalau di Masjid Terapung habis sholat maghrib. Andai kata itu datar misalnya. Tempatnya Agung. Ya, andai kata dia datar, lain persoalan kan. Andai kata dia datar. Tapi kan bertangga-tangga lagi naik. Tapi secara estetikanya paling indah itu. Tidak ada yang paling indah daripada masjid ini. Iya, masuk 10 besar dulu waktu pemilihan masjid untuk seprovinsi Sulawesi Selatan. Ini masjid ini. Tapi aksesnya ini lagi kalau itu kiri ikut tangesoy. Lahan parkirnya luas. Tapi kenapa Masjid Agung ya masih terapung baru muncul begitu. Tapi memang suasana pantainya kemudian memang padat penduduk juga. Akhirnya Arafik sudah mulai kehilangan jamaah. Al-Falah juga begitu, Nurul Yasin juga begitu. Kenapa orang lari ke situ semua? Balik kalau sudah salat maghrib, pelo nih mil seri sonran Agung. Bisa. Nanam boloku. Oh iya kan? Makan bakso. Makan bakso di situ. Tamu ke endorse Agung. Catak memang. Jamidu. Catat mi dulu. Bang Ude. Ya. Mau bertanya atau saya bertanya? Saya dulu. Oke. Itu kan tadi supaya makmur masjid itu perbaiki kualitasnya pegawai syaranya salah satunya. Boleh. Terus untuk termasuk kualitasnya masjid kan? Iya, terus bagaimana caranya mengembangkan fasilitasnya? Iya, kalau pegawai syaranya kan sekarang ada di Kementerian Agama namanya Kasih Urais, Kasih Bimas Islam. Nah, itulah yang menggodoknya itu. Dilatih jadi imam, bagaimana jadi pegawai syara yang baik, ya. Jadi pegawai syara itu siap menggantikan imam kalau imam tidak ada. Manakala imam sakit atau sementara dalam sholat dia batal sholatnya, maka pegawai syara inilah yang menggantikannya. Bagaimana barasanjinya, bagaimana perima baca doanya, itu pelayanan yang harus diutamakan, diperbaiki di situ. Dan itu nanti digodok oleh Bimas Islam ya. Dalam ini Bapak Dr. Haji Asam Basri. Fasilitas masjidnya Kalau fasilitas masjidnya ya tergantung bagaimana uang masuk.
Nah, Dan, itu. Kalau dari paling bagus ya, paling bagus. Dari sini siapa tahu mungkin nanti ada toh yang memberikan bantuan. Iya, bisa Masjid jadi apa, masjid apa? insyaallah. Masjid Ar-Rahman Bilalang. Rahman Biralang. Sekarang berutanglah karena utangmu itu bukan utang kalian. Tapi bagaimana Allah mencukupi dan melunasi utang itu tetap kita berusaha. Ya kan gitu. Jadi kenapa Masjid Jogokarian berani minus? Iya. Ya. Dan jarang kita dapat di Parepare itu masjid yang minus dia punya saldo. Ya. Yang kita bangga itu kalau Ini banyak. menarik bagaimana dengan saldo masjid ini sampai Iya. ratusan juta. Ratusan Sudah juta bangga baru pengurusnya. tidak dipakai uangnya orang untuk beramal. Bagaimana caranya? Sementara WC nama sengi. Itulah. Itu kan banyak seperti itu. Bagaimana orang tertarik datang ke masjid? Masjidnya saya tidak bersih. Sementara saldo banyak bertumpuk. Kalau masjid Tidak itu- usah bangga dengan saldo yang Iya, banyak. betul. Bukan uangmu. Cocok. Bukan gitu. Bukan wanta itu. Uangnya jamaah. Tapi Jamaah apa yang- menyumbang apa untuk yang dipakai harus- beramal. Apa yang harus disadari pengurus masjid bahwa kalau saldo ini menumpuk, ini yang terjadi. Iya, kan mereka selalu ragu. Kamu aja pasilena, kamu gak? Kan seperti itu. Padahal bangun dulu, nanti jamaah melihat, membangun orang. Saya berani menyumbang deh. Begitu kan nih gitu. masjid Ustadz, sementara membangun nih kasihan. Nah, selesai sampai hari ini. Kalau di Timur Ramang itu Bang DJ dilelang. Ada grup WA dilelang. Nih, berapa kalian berapa nih per dos, berapa ini sekian per dos. Dilelang itu. Yuk, kita angkat dulu penelpon Oke, kita angkat dulu. dari Samsra. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Iya, Iya, begini Pak Ustaz, pertanyaan saya ini. iya. Ini kan Ah, kalau ada yang meninggal itu Iya. biasa itu begitu di mana berdiri salah satu sebelum dia berangkat ke ini tempat pemakaman. iya. Salah satu di antara pihak keluarga itu berdiri menyampaikan beberapa hal. Iya. Katanya siapa tahu Udah, utang piutang ini ya. si almarhum atau almarhumah yang meninggal ini Iya. punya utang apa itu yang tidak ini belum terbayarkan, dia mohon disampaikan di ini Iya. kasih tahu keluarganya ya. Tapi yang terlintas biasa itu di pikiran kita itu mungkin entah itu mungkin hanya uang yang terlintas di awalnya. Iya. Itu Itu yang dia baca kan, betul. Uang yang mungkin hanya uang kita pikirkan itu, tapi banyak yang lainnya mungkin apakah itu entah berupa baju pinjam apa aja, pokoknya sesuatu pinjaman itulah Iya. yang belum sempat dikembalikan mungkin. Iya, Apa iya. itu semua termasuk itu Pak Ustaz itu ya? Iya. Oke. Jadi itu pertanyaannya saya Iya, iya. Ustaz itu. Kasih assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dipahami Pak Chandra ya. Ya Pak Chandra. Gini Pak Chandra, bahwa utang itu bukan hanya masalah uang. Utang piutang di sini masuk kategori harta atau benda itu. Misalnya dia ada pakaian, ada piring atau apa, itu masuk kategori utang semua, ya. Tapi kan ya pemandangan kita kalau yang begini nanti dikatakan utang kalau uang. Tapi bukan hanya itu, ada juga namanya utang ibadah. Ya, utang ibadah itu seperti puasa. Misalnya almarhumah atau almarhum ada utang puasanya belum sempat dibayar, lalu dia meninggal dunia. Iya. Maka anak-anaknya itulah ahli warisnya itulah yang siap untuk melunasi utangnya. Baik utang materi ataupun utang ibadah, ya. Misalnya puasa ada 3. Ada 3 ibadah puasa yang belum dituntaskan. Dia meninggal dunia. Lalu bagaimana caranya anaknya melunasinya? Maka misalnya anaknya 5. Iya. Maka semua anaknya ini berpuasa 5 orang berpuasa untuk orang tuanya meninggal dunia untuk melunasi utang puasanya. Maka yang 3 puasa utang itu gugur, yang 2 itu sebagai sedekah kepada kedua orang tuanya. Nah, gitu. Nah, bagaimana dengan utang piutang? Misalnya baju, ada cicilan bajunya belum dilunasi, maka ahli warisnya lah yang melunasi itu. Bagaimana kalau ada utang pakaian, utang dasternya misalnya atau utang sarungnya, maka itu yang dimaksud juga adalah melunasi utangnya. Tetapi di sini bijak kita bukan hanya utangnya mayit, tetapi kita juga yang berutang kepada si mayit. Oh, Iya harus disampaikan juga, ada utangku sama mamamu itu almarhumah kasihan tapi belum piku bayar. iya. Ya, itu disampaikan juga sama ahli warisnya. Bang DJ bahwa oh iya kapan kita melunasi ibu? Iya secepatnya insyaallah. Mungkin setelah pemakaman saya usahakan. Saya lunasi utangku sama ibu tak. Gitu. Ini kita tidak terbalik, hanya utangnya saja orang mati baru Iya, nah, piutangnya orang mati kepada kita bagaimana?
Ya harusnya seperti itu. Jadi Kenapa ini diwanti-wanti? Tony. Iya, kenapa ini diwanti-wanti? Karena ini yang menghambat kita nanti di akhirat. Sekecil apapun juga, paman ya'mal mithqala sarratin sarrayyarah. Iya. Wa may ya'mal mithqala sarratin khairayyarah. Sekecil apapun perbuatan itu, kalau baik dibalas oleh Allah. Tapi kalau buruk pun dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lepas. Iya. Tidak ada lepas. Kecuali kalau perbuatan dosa itu sudah eraser, sudah terhapus ya. Iya. Sudah terhapus, sudah di-delete oleh Allah karena tobat kita kepada Allah, itu lain persoalan. Nah, gitu. Ya. Oke, Bang Ude, bagaimana dengan konflik kepentingan ini antara si pewakaf tanah masjid dengan pengurus masjid? Terkadang kan ada juga, mungkin Bang Ude masih ingat beberapa tahun kemarin yang ada di Sumpang itu kan ada persoalan seperti itu. Bagaimana itu? Pewakaf, Ya, dengan pewakif ya. pewakif. Kemudian menerima wakaf dengan ahli waris. Jadi itu wakaf, itu sekarang kan sudah agak tertib itu, sama kepala seksi zakat dan wakaf oleh Ibu Rifda ya. Ya, Di kemarin Kementerian saya Agama. dapat informasi Itu sudah lengkap Badan ya. Pertanahan situ sudah Mengeluarkan registrasi itu. semua tanah-tanah wakaf Betul. masjid. Itu harus di-clearkan semua supaya belakangan hari ahli waris ini tidak lagi menuntut ketika orang tuanya meninggal dunia bahwa itu adalah harta bapak saya. Tapi tidak bisa karena sudah diwakafkan. Wakaf itu sangat penting. Jadi memang ini wakaf itu di Kementerian Arab Saudi itu tidak ada Kementerian Agama. Yang ada Kementerian Zakat dan Wakaf. Karena memang itu diurus, ya. Jadi makanya kenapa di Arab Saudi banyak sekali wakaf. Iya. Karena itu memang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wakafkan hartamu, wakafkan hartamu. Jangan kata kita, anak kita saja disuruh wakafkan untuk belajar agama. Jadi bukan hanya yang seperti itu, anak saja suruh wakafkan dia belajar agama. Kenapa? Karena dialah yang mendoakan kamu nanti kalau kau tidak ada. Dialah yang mewarisi nanti ilmu agama dan minimal dia ingat kebaikan-kebaikan orang tuanya. Siap-siap mau Jadi diwakafkan. wakaf itu sendiri. luar biasa itu, Bang DJ. Jadi bukan hanya embel-embel bahwa seperti ini, enggak. Makanya itu sudah ada akadnya, Iya. ada ahli, ada notarisnya, dan memang ini tanah wakaf itu harus ditertibkan supaya tidak orang bertengkar kalau ahli warisnya di kemudian hari akan menuntut untuk mengambil kembali wakaf itu. Ya, tapi ada wakaf itu terbatas, Pak Gude. Wakaf kepala daerah, saya wakafkan diri saya. Wakafkan dia. Wah, wakaf yang begini kan artinya wakaf yang relatif ya, yang sementara saja. Maksudnya mewakafkan dirinya untuk bekerja. Oh, ya. Ya. Terbatas 5 tahun. 5 tahun saja wakafkan ya. Wakafkan dirinya untuk bekerja. Khusus di bulan suci Ramadan ini Ustadz, kenapa untuk memakmurkan masjid, kegiatan apa yang bisa dilakukan pengurus masjid? Undang orang untuk tadarus Al-Quran. Yang paling banyak akhir 10 terakhir Ramadan itu adalah itikaf di masjid. Jadi kalau mau bagus pengurus masjid undang seperti itu ya, siapkan minumannya misalnya kalau ada. Kan banyak orang menyumbang banyak air putih kan, air mineral. Iya. Banyak. Ya siapkan saja. Kalau ada kue-kuenya tidak ada masalah. Itu bagian daripada sedekah. Bisa tidak digunakan untuk Bisa, kenapa tidak? servis, Bisa. Kenapa orang tidak? yang itikaf itu. Kenapa tidak? Bisa. Tapi kan Bagian kamu memakmurkan masjid. ya, tapi kan akadnya ketika dia menyumbang untuk pembangunan. Nah, Itu kan pembangunan juga. Pembangunannya bukan fisik, pembangunan mental manusia. Iya. Ini di situlah kita kelirunya kalau kita mengatakan saya menyumbang untuk bangun. Enggak, membangun juga namanya itu. Iya. Membangun juga namanya itu. Kui nggak sekali ya. Kalau ada masjid yang kaya kan, wah ada misalnya jamaah yang kurang, ada sarungnya, masjid saja, silahkan banyak gitu. Sudah terpenuhi semua pembangunan fisiknya, aslinya sudah lengkap. Apalagi mau dibangun, bangun jamaah. Oh, begitu. Jamaah ini kurang anunya. Ada jamaah fakir miskin di sekitar kita, masjid. Kasih beras. Santuni dia. Itu kan bagian daripada membangun juga. Jadi bukan membangun hanya fisik saja. Bangun itu. Sewa imam yang bagus-bagus misalnya. Kenapa tidak? Itu kan memfungsikan. Harus semangat Indonesia Raya. Iya. Itu bangunlah jiwanya, bangun raganya. Bangunlah. Kan udah dibangun tuh. Indonesia Raya kan. W.R. Supratman. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi hanya jiwanya dibangun, baru badannya tidak. Ya, atau Mereka buku asupan makanan yang bergizi supaya bagus badannya ibadahnya. saja dibangun fisiknya, tapi Coba bayangkan ya, jiwanya saya gini. semangatnya tidak ada. Saya gini kan, saya mau donat ini ikut beribadah juga. Oh, bagaimana caranya ya? Saya kasih
kepada orang yang sholat. Maka dia pakai donat ini sebagai energi, dia makan, dia pakai energi untuk beribadah, maka donat itu pun ikut sujud kepada Allah. Iya kan gitu. Tapi sekarang jarang nih ada lomba-lomba di masjid nih. Kayak dulu saya waktu kecil ada lomba hafalan surat pendek. Banyak. Diserahkan sama EO ini kayaknya Bang Ude. EO yang Begitu laksanakan kurang. di luar masjid. Kurang ya. Harusnya masjid difungsikan seperti itu. Iya. Tidak ada salahnya. Giatkan kembali, ada namanya semarak Ramadan. Kita Iya. semarak di Parepare ada semarak Ramadan, semaraknya kita jualan. Pun lapangan jualan. Semarak UMKM yang Iya, semarak UMKM yang Betul. banyak. Tapi di salah-salah UMKM ada juga kegiatan-kegiatan Islamiyah. Hampir semua sudut ditempati berjualan luar biasa. Jadi bingung juga kita ya mana mau dibeli. Iya nih. Ya, Pokoknya kita tinggal pilih saja. Event yang di taman Iya. Aisyah. Iya. Anu kita masih nana bangun dek masih na Honda. Pilih mana pilih semangat ini yang pertama kurang pertanyaannya. Ya. Kenapa ini? Karena saya ingatkan ini sudah hampir kita mungkin. Oh, astaga, sih salah saya masih banyak pertanyaan. Semangat. Harus awal-awal. Awal iya. Itu. Besok bilang lagi. Iya, yang penting kan sudah bisa berkontribusi alhamdulillah. Ya. Ke depan nanti akan lebih baik lagi. Amin. Oke, penutup Bang Ude. Baik, insyaallah. Insyaallah serah. Saya ulang kembali untuk sebentar malam. Kita berada pada malam yang ke-6 di bulan suci Ramadan dengan judul materi memakmurkan masjid. Dengan fadilah siapa yang beribadah sebentar malam, maka Allah memberinya pahala seperti orang yang tawaf di Baitul Makmur dan memohonkan ampun untuknya semua debu dan batu yang ada di muka bumi. Rahilah itu karena inilah kesempatan. Usahakan perbaiki ibadah kita, dan kalau ingin khusyuk melaksanakan ibadah bulan Ramadan, anggaplah Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insan mesra, demikianlah dialog sore Ramadan pada hari ke-5 ini. Insan mesra, siaran ini akan tayang ulang di 102,8 Mesra FM besok pukul 6 pagi. Dan bisa disaksikan juga di media sosial Facebook Mas Radio Parepare dan YouTube Radio Mesra Parepare. Insan mesra, demikianlah dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya Suharsi, Bang Ude, Bandi J dan Sikri pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. www.radiomesra.com